Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang hal-hal yang perlu diketahui atau diingat pada saat kita bekerja menggunakan fungsi di Excel. Salah satu hal yang penting untuk diingat itu adalah bahwa Excel juga punya limitasi atau batasan-batasan. Kita bisa lihat limitasinya itu apa aja di situsnya yang punya software itu Microsoft. Jadi kita buka di sini web browser, langsung saya masuk ke situs support.microsoft.com. Ada juga search box lagi. Di sini how can we help you? Kita mau tahu tentang limit Excel. Jadi saya ketik di sini limit Excel kata kuncinya. Dia kasih di hasil pencarian pertama itu Excel specifications and limits. Kita klik aja untuk lihat. Nah, ini ada informasi tentang spesifikasi Excel dan limit-limitnya. Beda versi, beda spesifikasi dan limit. Di sini Microsoft cuma menyebutkan di versi Office 2007 dan Office 2010. Saya asumsikan kita pakai versi terbaru ya. Jadi di sini ada juga untuk versi terbaru atau versi yang lebih baru. Silahkan kalau teman-teman pakai Excel 2010 atau 2007 bisa lihat sendiri di sini. Kita coba lihat informasi penting pertama itu adalah maksimum baris dan kolom yang bisa dipakai di Excel. Kita lihat di sini maksimum barisnya dan kolomnya. Jadi hati-hati pada saat membuat fungsi, jangan sampai kita membuat fungsi yang mengakses atau merefer ke baris ke 1.048.577 misalnya. Nanti akan muncul pesan error karena itu sudah di luar batasan Excel. Ada lagi informasi penting yang berkaitan dengan pembuatan fungsi itu di sini ada. Jadi nah ini. Jadi panjangnya formula atau fungsi itu maksimum 8.192 karakter. Ingat, jangan buat fungsi lebih dari 8.192 karakter. Banyak informasi lain di sini, silahkan dilihat dan dipelajari sendiri. Kalau ada yang aneh atau tidak sesuai ekspektasi pada saat menggunakan Excel, bisa dilihat di sini. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang itu sudah di luar batasan Excel, makanya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kita kembali lagi ke Excel. Di sini saya sudah buat tabel. Ada oh ya, maksudnya yang penting untuk diketahui dan diingat pada saat bekerja dengan fungsi itu bahwa di Excel kita ada beberapa operator yang bisa dipakai di fungsi kita. Yang pertama itu operator aritmatik. Operator aritmatik itu ya matematika ya, itu ada penjumlahan, pengurangan. Nah, ini yang mau saya tekankan ini adalah negasi. Negasi itu jadi dia membalik ke positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Contoh di sini saya lakukan itu saya membalik nilai minus 10 dengan simbol minus lagi di depannya. Itu jadilah dia plus 10. Ada juga operator pembanding. Operator pembanding itu dia membandingkan nilai atau parameter pertama terhadap parameter kedua. Contoh di sini operator pembanding sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih atau sama dengan, kurang atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Hasil dari pembandingan itu adalah false atau true. Ini biasa dipakai pada saat kita menggunakan fungsi logika semacam if. Jadi if kondisinya true, maka dia melakukan apa, seperti itu. Nah, operator yang ketiga itu adalah operator referensi namanya. Operator referensi itu contoh pertama itu operatornya titik dua, itu namanya itu operator range.
Nah, contohnya di sini saya langsung jadi kalau kita masukkan di sebuah sel itu sama dengan untuk menyatakan bahwa itu adalah sebuah fungsi. Di sini saya buat misalnya A6.2D6. Ini kita lihat hasilnya seperti apa. Sama dengan A6.2D6. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya itu adalah range dan Excel memperlakukannya sebagai array. Di sini A6 isinya simbol ini, lalu di sini sebenarnya dia merefer ke B6. Kalau kita lihat di sini dia gray. Gray ini karena kita isi formula di sel pertama, dia secara otomatis melihat itu sebagai range, kumpulan dari sel-sel. Dia secara otomatis mengisi sel-sel setelahnya sesuai dengan rumus yang kita masukkan di sini dari A6 sampai D6, ya dia mengambil hasil sampai D6. Seperti ini hasilnya. Lalu yang kedua itu adalah intersection. Nggak ada simbolnya, jadi saya tulis aja di sini itu dia menggunakan spasi. Contoh penggunaannya seperti apa? Ini dia pakai saya pakai range. Saya tulis lagi di sini A6.2D6, lalu saya ketik spasi di sini. Saya ketik B1.2 B15 misalnya. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Saya besarkan supaya kelihatan semua. Hasilnya seperti apa? Kita langsung coba. A6.2D6 spasi B1.2B15. Lihat di sini dia hasilnya adalah pengalian. Ini dapat dari mana? Nah, kalau kita jabarkan lagi di sini, kita lihat dia adalah interseksi antara range A6 sampai D6 dan range B1 sampai B15. Kita lihat range A6 sampai D6 itu yang ini. Saya beri tanda supaya lebih jelas. A6 sampai D6 itu yang ini. Lalu B1 sampai B15, ini B1 sampai B15 di sini. Saya beri tanda juga. Nah, dua range ini berpotongan di sini di B6. Saya beri tanda lagi di sini seperti ini. Nah, jadi range A6 sampai B6 dan B1 sampai B15 itu saling berpotongan di B6. Yang ditunjukkan di sini adalah isi dari sel di mana kedua range ini berpotongan. Itu operator referensi intersection atau perpotongan yang menggunakan spasi sebagai operatornya. Lalu yang kedua itu adalah penggabungan. Penggabungan di sini artinya dia menggabungkan range-nya itu kita pakai simbolnya koma. Saya tunjukkan penggunaannya di sini. Saya misalnya menggunakan fungsi sum ya. Sum itu untuk menambahkan penjumlahan. Itu sum saya contoh dari A atau dari D3.2 D4. Lalu saya beri koma di sini. Saya kasih D7.2 D8. Nah, seperti ini contoh penggunaannya. Kita lihat hasilnya kalau kita gunakan itu sebagai fungsi sum D3.2 D4, D7.2 D8. Jadi dia mengambil nilai-nilai dari D3 sampai D4, lalu D7 sampai D8. Ini berguna pada saat kita mau melakukan penjumlahan misalnya di
Sini ada angka, di sini ada angka, lalu kalau angka berikutnya yang mau kita jumlahkan ternyata dia lompat ke sini. Lalu ada lagi di sebelah sini gitu. Itu kita bisa gunakan operator referensi union ini atau gabungan ini. Sampai di sini dulu tentang hal-hal dasar yang perlu diingat, diketahui pada saat kita menggunakan fungsi di Excel. Sampai ketemu di video berikutnya.